saya datang meminta pendapat tentang kesulitan mereka untuk membangun rumah baru dilarang, kemudian meningkatkan status tanah mereka juga tidak bisa, dilarang. Membuat surat tanah pun waktu itu sudah ada himbauan tidak boleh camat dan RT RW dan kepala desa menerbitkan surat-surat baru, cabut hak-hak agrarianya. Kemudian mereka kesulitan, tidak diperhatikan oleh otorita Batam waktu itu, otorita ya masih ya. Nah, jadi makanya saya buat statement itu sebenarnya menyindir pemerintah, otorita dan Pemko Batam. Kalau kalian tidak mampu mengurus masyarakat tentang Galang, kembalikan ke kita. Kabupaten Kepulauan Riau waktu itu kan masih Riau. Kembalikan, kami masih sanggup membiayai kehidupan orang itu. Dan jangan dipersulit kehidupan mereka. Nah ternyata ditanggapi berbagai ragam. Saya pikir itu hanya sebagai himbauan. Dan mudah-mudahan dengan statement saya itu kita harapkan mereka, masyarakat kita diurus gitu kan. Ternyata tidak. Sampai ini hari ternyata masih miskin. Bahkan hari ini timbul masalah baru. Kan? Nah saya ingin menawarkan suatu konsep penyelesaian secara menyeluruh supaya dalam menghadapi hal ini berbagai komentar yang terjadi dan berbagai pelosok tanah air, saya pikir ini bisa kita hentikan dengan catatan bahwa kedua belah pihak harus menang, pemerintah menang dan masyarakat menang. Bagaimana supaya masyarakat menang? Kita minta agar kalau ada sempadan batas kampung tua itu dulu yang diutamakan. Kemudian kalau belum ada sempadan itu, kita minta beri kesempatan kampung tua ini melakukan pendataan lahan-lahan mereka. Artinya memasang patung. Jangan dulu pemerintah mematuk, tapi berikan wewenang kepada masyarakat ini mematuk mana batas wilayah mereka. Ya kan? Nah setelah itu, orang Melayu ini biasanya kalau dia punya tanah itu sudah dipatok, dia tidak akan pusing dengan tanah yang lain. Karena mereka memang daratan tidak pernah mereka suka mengejar. Makanya mereka hanya mengambil pesisir. Nah kemudian pemerintah mau matung tanah, silakan setelah itu, tapi jangan ganggu yang sudah dipatok oleh masyarakat tadi. Ya kan? Nah ini mungkin solusi yang baik. Sehingga nanti apabila pemerintah melalui OB atau melalui Pemko atau pusat, silakan patok, tapi jangan ganggu yang sudah dipatok oleh masyarakat, ya kan? Artinya luas wilayah yang 17.000 hektar katanya, kampung tua itu saya pikir tidak sampai 1.000 hektar, berarti masih ada 16.000 lahan itu. Apalagi saya dengar terakhir menurut Menteri Bahlil bahwa yang dibutuhkan 2.000 hektar. Kalau 16.000 hektar itu masih ada 2.000 hektar untuk dipatok, saya pikir nggak akan mengganggu masyarakat pesisir, sehingga tidak terjadi konflik. Nah, orang-orang yang tinggal di Rempang Galang ini di daerah pesisir ini, kalau setelah kampungnya diamankan, kemudian pemerintah mematok di tempat lain, mereka tidak akan ganggu. Begitu juga jangan ganggu mereka kan itu. Nah, kemudian berbagai perjanjian sudah mulai disebarkan melalui lisan. Nanti begini, nanti begitu. Jangan hanya pemerintah membuat perjanjian seperti apa dia mau pemerintah. Beri kesempatan juga masyarakat itu juga membuat perjanjian. Apa keinginan masyarakat? Kemudian apa keinginan pemerintah? Kemudian kita sandingkan. Nah, apabila kita sandingkan masih ada poin-poin yang belum disepakati, itu saja yang dibahas, bukan hal-hal yang menyangkut hal-hal lain. Jadi kalau ada 20 item atau 30 item, kemudian ada belum sepakat beberapa item, mungkin 5 atau 10, itu yang dibahas. Yang lain kita anggap sudah cocok. Nah, kita sama-sama nanti menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Bukan satu pihak mengklaim dia harus begini, satu pihak akan menuntut begini. Kita gandingkanlah sama-sama berpikir untuk kemaslahatan. Dan orang Melayu tidak pernah menolak investasi. Yang penting jangan dia diusik gitu aja. Nah, kalau kita lihat prihatin kan hari ini terusik mereka, cari makan pun hari ini terganggu. Tapi kalau semua ini sudah ada berlapang dada kedua belah pihak, saya pikir ini akan selesai. Kemudian satu lagi yang saya khawatirkan, kalau orang-orang yang ditangkap ini pada saat berunding dan tidak dilibatkan, ini akan menjadi pemicu yang baru. Apabila mereka bebas karena hukuman, karena hukuman.
Kenapa tidak ditangguhkan penahanan mereka, kemudian mereka dilibatkan untuk berunding sesama mereka yang mungkin didampingi oleh RT RW, ya kan? Mungkin RT RW yang melaporkan ke pemerintah kabupaten, pemerintah kelurahan dan kota, sehingga hasil kesepakatan masyarakat atas keinginan mereka pasti sederhana. Mereka minta mungkin anak-anaknya nanti bisa dapat kesempatan kerja, kemudian diberi akses pendidikan dan lain-lain, kan itu saya pikir itu hal wajar. Memang tujuan bernegara itu adalah mensejahterakan masyarakat, Melindungi. dan dilindungi ya. Jadi tugas pemerintah itu melindungi. Nah ini kalau bisa ditangguhkan, kemudian mereka berunding sehingga apa yang dihasilkan nanti antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya 16 kampung tua tadi, itu bisa disepakati bersama, bukan satu pihak saja menentukan harus begini, harus begitu. Saya pikir itu solusi terbaik. Ya. Untuk apakah dengan pengadaan rumah dengan nilai 240 juta luas lahan 500 itu solusi atau tidak? Kalau saya itu bukan solusi, kan Melayu ini tidak suka kalau dijanjikan. Dia mau lihat contoh. Betul, tak dijanjikan ini, contohnya mana gitu. Ya enggak? Dan mereka tidak tergiur lah untuk, meskipun harga nilai tanahnya mungkin hanya 10-20 juta atau mungkin 50 juta, ditawar lebih dari itu pun mereka tidak akan pernah mau. Ya itu juga masalah. Yang penting bagaimana selamatkan aja dia orang punya lahan. Nggak perlulah dengan janji-janji bahwa ada uang saku, kemudian ada nanti apa nih Uang tunggu 45 dengan tanah 500. Itu bagi mereka itu bahaya, apa dianggapnya omong kosong, karena dia belum lihat seperti apa desa itu nanti. Nah seperti uang tunggu, kalau tahun pertama bulan pertama dikasih, bulan kedua nanti setelah pindah mereka tak dikasih, mereka mau nuntut kemana? Itu di dalam pikiran mereka pasti ada itu semua, ya kan? Nah jadi harus menang-menang lah, konsepnya menang-menang. Pemerintah menang, masyarakat menang, udah selesai itu. Artinya abang mendukung mempertahankan hak wilayah masyarakat di sana, Betul. lahan wilayah kan itu. Itu betul. Yang kedua aturan agraria ya kalau nggak salah ya, tentang investasi yang mengajak masyarakat itu berinvest dalam, dilibatkan langsung. Sederhana aja ya. Jangan ganggu lah, ibaratnya jangan ganggu. Karena orang Melayu nggak pernah merebut tanah orang ya. Pernah kalian dengar sejarah orang Melayu merebut tanah orang? Karena mereka, saya dari kecil itu diajarkan sejengkal tanah saja kita merebut hak orang, itu di akhirat dipertanggungjawabkan itu. Itu bahaya, itu neraka. Dia punya apa nih? Itu punya imbalan neraka itu. Nah ini tertanam dalam jiwa orang Melayu itu. Makanya dia tidak mau merebut tanah orang. Bahkan kalau saya tahu dari kecil, orang-orang pendatang dari mana pun, saya termasuk orang pendatang Bugis, ada darah Bugis. Ini kelompok pendatang juga. Dulu kita masuk ke tanah Melayu ini, kita tak pernah negosiasi berapa kita beli tanah itu, nggak ada. Orang Melayu itu bilang bangun aja, itu tanah kosong, ambil lah. Ambil. Ya kan? Nah, daratan, dia tidak pernah pusing dalam daratan. Karena mereka nggak paling bertani kok. Itu apa tanah banyak? Paling kalau tanam kelapa pun pesisir itu juga, ya kan? Nah, jadi kehidupan mereka, dia punya kehidupan, itu jangan diganggu. Kemudian di sana banyak situs-situs sejarah, peninggalan peradaban Melayu ini dari sejak abad ke-18, tahun 1722 sudah ada. Di situ ada apa nih? Temanggung Abel Jali, bukan itu saja. Banyak situs-situs pemakaman di sana. Manuskrip banyak. Manuskrip yang ada di di bumi Melayu maupun di negara Belanda sana, di Leiden. Itu banyak manuskrip Melayu. Nah ini semua mereka merasa sejahtera dengan kehidupan yang hari ini. Meskipun hidupnya tidak begitu sejahtera kan. Tapi mereka merasa sudah sejahtera, bisa Bahagia, hidup. ya? Bahagia, betul bahagia. Dan dia tidak menuntut macam-macam, tak dibantu pun mereka diam, ya kan? Paling mencoba mengurus, kadang-kadang
apa pun mereka diam. Jadi betul-betul bukan suku yang tipenya pengemis, tidak. Bahkan tanah-tanah itu, kalau lu mau dipikir, Gerahan Kerajaan Riau Lingga itu di Batam ini luar biasa besar. Peninggalan sejarah Kerajaan Riau Lingga. Ya kan? Tapi itu tidak pernah diungkit oleh orang lain. Masa ini ya masa ini. Yang penting kami hidup sejahtera dan bahagia. Oke, kalian nak bangun pabrik, mudah-mudahan anak-anak kami diterima di pabrik itu. Meskipun itu tidak ada kepastian kan? Iya. Ya nggak? Bang, kita bicara konteks saat ini. Ya. Konteks saat ini, tanggal 28 itu kosong. Iya. Apa itu? Deadline. Deadline-nya tanggal 28. Itu 3 kampung apa 4 kampung? Tanggal 29 itu akan ada launching peresmian pembangunan. Lalu pertanyaan saya, Bang, ketika kita berbicara win-win solution, dan saya bertanya sama Bang bahwa yang solusi yang diberikan BP itu bukan solusi konkret dari abang apa, Bang? Solusi yang Pemerintah ini dia punya kebijakan hukum. Kalau besok 28 habis, dia merasa belum tuntas, pun dia perpanjang Bisa. sebulan lagi. Bisa. Deadline di pemerintah ini tidak ada yang kekal. Makanya kalau perhatikan perjanjian-perjanjian maupun undang-undang, itu di pasal terakhir itu pasti dibunyikan apabila Di kemudian hari. hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sepenuhnya. Termasuk masalah-masalah deadline ini saya tak percaya. Besok dia perpanjang sebulan lagi, dia bilang apa? Dianggap karena ada kerusuhan, ada masalah sehingga kita perpanjang lagi gitu. Iya. Sampai kapan? Ya kan? Sampai win-win solution tercapai. informasi, Bang. Ada dapat informasi untuk alat-alat berat untuk melakukan pembangunan di dapur tugas jantung itu dihambat oleh teman-teman Pak. Tapi belum bisa masuk minggu sekarang. Ya, Jadi, masalah apakah target Agustus 2024 itu terrealisasi pembangunan? Ini akan berat. Benar. kita ambil kembali sejarah. Dulu Rempang Galang itu pada tahun 2004 perjanjian kerjasama dengan PT yang dikelola oleh Tommy Minata, itu izinnya adalah izin ketangkasan atau judi. KWTE bahasa. KWTE, kawasan Itu untuk wisata membangun terpadu, judi sebelum eksklusif. Singapura buka kasino di Singapura di sana. Kalau saya buka ya. Ya, sebelum. Ya. Nah, 2004 ini status lahan di Rempang Galang itu status quo antara Pemko dengan otorita, ingat itu. Nah, kalau salah satu daripada yang berwenang Pemko atau otorita yang menerbitkan izin itu ilegal. Kemudian dia tidak dikelola selama 2 tahun lebih. Itu sudah otomatis itu harus bisa dicabut oleh pemerintah. Kalau itu legal. Ya, kalau menurut saya waktu itu terjadi konflik antara otorita dengan Pemko Batam karena masing-masing ingin mengelola Rempang Galang. Karena dianggap itu adalah daerah administrasi Kota Batam. Sementara otorita dengan dia punya- HPL yang merasa itu udah dapat HPL. itu status quo waktu itu. Nah, kemudian terjadinya perjanjian ini, kalau saya menurut saya itu udah batal dulu, makanya mereka tukar baju jadi Eco Eko City. City. Yang pada akhirnya kalau prediksi saya ini juga untuk judi kok, berkedok untuk pembangunan apa nih pabrik kelas dan apa nih dan Fiber optik. solar cell. Ya, hilirisasi betul. Kita tanya berapa hektar sih perlu untuk bikin satu pabrik? 100 hektar aja udah cukup, ya kan? Bahkan Berapa? bertolak belakang dengan pernyataan Mahfud MD. Ketika Mahfud MD mengatakan itu memang lahan itu sudah dialokasikan oleh ini, artinya Mahfud MD itu sudah tertanam dalam benaknya itu lahannya Tommy-Winata yang dikelola oleh negara, kan itu logikanya. Ya. Makanya dia persalahkan pemerintah, di sini yang salah pemerintah. Banyak kenapa pemerintah memberikan izin, kan itu bahasa Mahfud MD. Oke, saya Maka tanya. terjadi polemik ulang kan. Oke, Tidak ada dia punya itu orang masyarakat, dia menjadikan kita bisa bertanya, sudah lunas KWTO yang dibayar oleh pemerintah dengan KWTE-nya itu seluas 17.000 hektar. Itu duit bukan duit kecil itu kalau dibayar WTO. Kalau itu Sedangkan memang untuk HPL. satuan HPL itu harus membayar WTO-nya selama 30 tahun kalau nggak salah dulu. Ya kan? Nah, pernah tak masuk dana ini membayar WTO ke Kas negara. kas negara melalui otorita atau Pemko Batam?
Setelah dibatalkan, apakah ada negara mengembalikan? Hah? Pada saat dibatalkan, kan pernah sempat dibatalkan. Yang 6. Apakah negara udah mengembalikannya juga kan? Ya, itu juga. Iya kan? Ya jadi jangan lagi berdebat untuk Soal hukum. pemerintah harus menang, kemudian masyarakat harus menang. Kita menangkan dua-dua, ya enggak? Tak ada kata kalah. Dua-dua menang, win-win solution. Win-win solution ini akan menyenangkan semua pihak. Tidak akan ada dendam lagi di belakang hari karena sama-sama menang. Ya enggak? Ibarat main catur, kita nih remis. Nah, remis selesai kan? Tak ada yang dikalahkan. Artinya kalau saya simpulkan Bang, pertama win-win solution yang ada itu pertama dari Abang tadi keluarkan lagi teman-teman yang 52 sekian kita ini, biarlah mereka berbukti. Ya, itu salah satu. Betul. Mereka berbukti. Wah, Setelah dendak itu mereka. baru dilakukan pembicaraan dengan pemerintah. Ya, Dari dua pihak ini baru bisa ditemukan apa yang apa yang cocok. Ya, betul. Sebenarnya pemerintah memberi hak kepada masyarakat 16 desa itu 16 kampung tua. kampung tua Titik. untuk memasang sempadan mereka. Ya kan? Nah, persoalannya Bang, kami dapat informasi juga bahwa di Batam ini ada 37 titik kampung tua. Ya. Dan yang baru dilakukan pengukuran itu hanya 7 titik. Oke. Artinya di daerah Rempang Rempang itu sama sekali belum ada pengukuran. Makanya Yang jadi, salah siapa? RT RW itu Bang, yang Ya. kan ada asosiasinya itu. Yang ketuanya Pak pengacara itu Pak siapa? Nah, beliau Mustari ya kalau nggak Iya, salah. Bang Mustari itu. Dia menyampaikan, saya pernah bertanya, Bang, bagaimana cara mengukur kampung tua ini? Ya. Ternyata sesuai dengan permintaan masyarakat. Kalau masyarakat nggak minta, berarti nggak diukur. Tapi hanya baru ditentukan titiknya, berapa luasannya belum ada. itu tadi. Artinya dari awal dinyatakan Rempang Galang ini ada 16 titik yang dinyatakan kampung tua, masyarakat belum ada mengajukan untuk pengukuran ya. Nah ini masalah lain lagi yang terjadi polemik lain lagi. Nah yang menariknya Bang, kalau saya melihat kasus Rempang Galang ini kayaknya Rudi dicoba awalnya. Jadi dibuatnya secara umum ada 16 titik yang akan diinikan, yang akan relokasi. Tapi kenyataannya dia lihat nih masa insurasi ini